Tadi saya baca berita ada orang di Bekasi itu nyari burung tersandung granat. Saya sampai ketawa itu. Ada granat di tengah kota. Kita itu bagian dari alam, bukan terpisah dari alam. Betul, setuju. Kalau bukan kita yang mau ngerawat, siapa lagi? Jangan dikira Mapala ini tidak berkontribusi masalah akademis dan lain-lain. Kalau diteliti lebih dalam, apalagi hubungannya dengan fakultas ya, jurusan sosial kan, kehidupan di bantaran sungai itu ada sosialnya. Kenapa sih orang anggap gini? Kenapa sih orang pengen buang sampah ke sungai? Berarti ada yang dipertanyakan ya? Nah, ada yang dipertanyakan tuh pola pikirnya kan itu berhubungnya sosial. Dan kenapa biasanya yang tidak peduli lingkungan itu, maaf ya, ada yang ekonominya menengah ke bawah. Betul. Dan itu nggak apa ya, everything is connection gitu. Everything is connected and connection is a power. Ingetin juga nih buat para teman-teman pendaki, yang paling utama kalau turun gunung utamakan yang naik. Oke. Kadang-kadang kita lagi naik yang turun, wah, ngebut. Kalau alam bisa ngomong nih Kang ya, alam teh bakal ngomong apa sih gitu ke pendaki-pendaki zaman sekarang atau ke orang-orang zaman sekarang? Jika tahu bakal kemarahan, jika udah di Pangulinan gitu. Sampurasun Warganet, apa kabar hari ini ya? Sekarang memang di luar tuh cuacanya lagi nggak bisa ditebak ya. Kadang kemarin hujan tapi besoknya udah ngecetan. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun masih ente, nggak usah sedih karena di episode kali ini bersama aku Salwa Piliani. Kali ini kita akan membahas ngobrol-ngobrol sama mahasiswa yang setia sih kayaknya ya, karena alam aja dicintai apalagi pasangannya gitu. Boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk Kang Abuk dan juga Kang merah hitam ya, hari ini merah hitam sekali. Kali ini kita ada di segmen Mimbar Kampus nih. Jadi kita ngomonginnya mahasiswa pecinta yang cinta setia itu ya. Tapi kayaknya setia ya. Setia. Insya Allah setia. Tapi Kang Abuk nih kurang meyakinkan setia atau enggak nih? Setia. Setia ya. Setia lah pasti. Saya dengan punya setia lah pasti, insya Allah ya. Alisnya kurang meyakinkan. Alisnya kurang meyakinkan. Apa kabar Kang Abuk dan Kang Ambon? Alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Kang Abuk dan Kang Ambon ini dari komunitas pencinta alam UKM PA Gerhana Visip Uniga. Gerhana Visip Uniga. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol Kang, boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman Warganet yang ada di rumah. Oke. Halo Warganet, apa kabar? Gimana liburannya? Macet ya? Apanya yang macet? Pemasukannya? Pemasukannya, lalu lintasnya ya Garut kan buangan semua gitu. Maksudnya yang mainnya yang mau ke Bandung macet ya ke Garut gitu. Jadi ke Garut gitu ya. Kalau Kang Abuk mah senyum aja, mau menyapa dulu gak Kang Abuk? Boleh dong. Untuk Warganet, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mudah-mudahan konten sekarang menemukan hal yang bermanfaat ya Teh. Amin, semoga ya langsung kita pesan-pesan religius. Kayaknya udah pengen pulang ya. Iya. langsung ke pesan-pesan ya. Pesan-pesan religius. Oke, dari UKM PA Gerhana. Unik nih namanya Gerhana. Dari mana tuh asal kata Gerhana itu sendiri Kang? Nah, kalau Gerhana ya, buat kita anggota kamu Gerhana itu sebenarnya nggak ada kepanjangannya. Oh, nggak ada. Nggak ada kepanjangannya, sama tidak ada artinya. Sejarahnya deh, gimana tuh bisa ada? Udah deh Gerhana gitu. Jadi Gerhana ini didirikan sama 6 orang pendiri. Kebetulan dulu itu masih mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada tahun 9. Sebenarnya direncanakan dari jauh sebelum 94. Nah, dideklarasikan di Gunung Papandayan. Nah, gitu. Dia punya sejarah lah dengan Gunung Papandayan. Jadi melekat lah gitu ya Gerhana dengan si Papandayan ini. Tapi memang spontan aja gitu Gerhana gitu ya. Ya spontan aja Gerhana. Uhuy gitu. Tapi buat arti Gerhana ya, kenapa filosofisnya Gerhana? Sebenarnya filosofisnya itu tidak ada filosofis. Jadi arti Gerhana itu biarkanlah anggotanya sendiri yang
memaknai itu memaknai gitu ya. itu Oh, gitu. Oke, jadi memang ada apa ya, gerhana dibuat ya udah sok artikan aja gitu dengan Artikan masing-masing aja, anggotanya. gitu. Wow, keren banget ya. Ngomongin zaman sekarang nih Kang ya, anak-anak Mapala nih. Emang kan kadang Mapala tuh punya eksistensi sendiri gitu, keren gitu ya. Iya. Aduh, kayaknya kalau punya cowok anak gerhana tuh kayak keren gitu, kita tuh dilindungi gitu ya. Apa sih? Lebih baik Satpol PP kalau gitu. Langsung aja Satpol PP-nya Kang ya. Gimana tuh Kang dengan stigma yang anak Mapala zaman sekarang mah kayak cuman gaya-gayaan doang? Bah, ini unik nih pertanyaan ini. Jadi ngomongin Mapala itu sebenarnya adalah aksi nyata dengan gaya. Oh. Aksi nyata dengan gaya. Jadi legeng dengan respect-nya ada gitu ya, Kang ya. Legeng kudu, respect kudu. Gitu ya. Jadi ada lah istilahnya gini, FISIP Uniga Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik kan ngomonginnya. Tapi ini kita ngomongin arung jeram, ngomongin naik gunung kan jauh dari istilahnya linear dengan apa, dengan mata kuliah, dengan degree lah, dengan gelar. Jadi sebenarnya di dalam suatu aktivitas outdoor itu ada yang namanya sosial juga, ada politiknya juga dan lain-lain lah. Disebut keren juga keren, oke lah, saya mengakui. Tapi saya tidak merasa keren selama menjadi anggota Mapala. Gimana Kang Abu? Gimana? Kebanyakan mah gimana ya? Gimana tuh Kang Abu? Kang Abu itu sebagai ketua ya sekarang ya, ketua dari Gerhana. Kalau Kang Ambon ini? Kalau saya Sesepuh apa deh? Enggak sesepuh. Kalau sesepuh saya pakai ikat. Gitu. Jadi saya itu masuk Gerhana 2016. Pendidikan 3 tahun menjadi pengurus UKMP Gerhana. 3 tahun. Ya, jadi ini baru. Kang Abu baru sebagai ketua. Gimana nih sebagai ketua Gerhana yang sekarang menanggapi stigma anak Mapala sekarang mah gaya-gayaan doang? Bukan gaya doang ya, pasti anak Mapala gaya sih. Bukan gaya-gayaan doang ya, gaya sih. Soalnya banyak yang harus dibanggain tuh dari Mapala. Iya. So, kita turun langsung ke alam, bereaksi langsung ke alam. Terus tidak semua orang bisa masuk Mapala, orang-orang yang tertentu saja. Orang-orang yang terpilih dan tertentu aja ya Kang yang bisa masuk Mapala. Oke. Setuju banget itu. Setuju banget. Setuju banget. Karena dari mahasiswa baru yang masuk sekian ratus, yang masuk Mapala paling 10. Benar, iya. Dan itu tuh memang seleksinya tuh ketat banget ya untuk bisa ikut ke sana. Disebut ketat juga enggak. Kalau ketat mah CPNS kalau itu. Sama Abri. Kameranya ke sana aja dong. Jadi bos saya. Kalau Gerhana, kalau Mapala ya ikut aja asal punya niat yang baik, punya niat yang kuat jadi anggota Mapala. Apa yang membedakan Gerhana nih Kang sendiri ya dengan Mapala-Mapala yang lain? Pastinya kan punya keunikan lah gitu dari Gerhana sendiri. Nah, keunikannya, stigmanya biasanya Mapala itu mahasiswa pencinta alam. Kalau si Gerhana ini mendeklarasikan diri itu mahasiswa penjelajah alam. Oke, penjelajah alam. Apa tuh Kang? Kang Abu apa tuh bedanya penjelajah sama pecinta alam sebenarnya? Kalau pecinta alam kan orang yang mencintai alam, berani dengan konservasinya harus dibagusin. Bagaimana kalau penjelajah kan orang yang menjelajah cuman berkegiatannya di alam gitu. Nah, perbedaannya di situ. Perbedaannya di sana. Ya berarti kan kalau ngomongin Mapala itu bukan biasanya kan naik gunung doang, nggak di sana doang kan berarti ya Kang? Banyak, luas. Luas sekali ngomongin ya. Mapala luas. Gitu. Kalau di Gerhana sendiri gitu ya untuk membagikan ke ranah-ranah sana gitu, ada apa aja sih Kang sebenarnya untuk orang-orang yang nggak tahu kan mikirnya daki lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau pertama awal-awal gini lah, pengalaman saya kenapa bisa masuk Gerhana. Dulu waktu PKKMB saya lihat ada perahu di depan sekretariat Gerhana. Nah, persepsi saya, wah ini tiap hari pasti main perahu nih, ya kan? Oh, mainan orang bule mahal ya kan? Ternyata setiap hari rapat. Arung jeramnya paling setiap bulan 2 kali lah gitu. 2 kali doang gitu ya. Nah, balik lagi ke Mapala ini sebenarnya mahasiswa penjelajah alam lah untuk Gerhana ya. Berat, titel itu berat. Titel itu udah sama mahasiswa, terikat Tridharma Perguruan Tinggi, udah gitu menjelajah alam. Artinya kalau di Tridharma Perguruan Tinggi ada yang namanya pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian ke masyarakat. Nah ini yang kadang-kadang
Mapala nggak tahu sih kalau Mapala sekarang mungkin tahu atau paham nggak dengan itu. Oke. Gitu. Sebenarnya di antara kayak komunitas pendaki atau apapun itu, kalau Mapala lebih berat sebenarnya titelnya. Karena Tanggung itu jawab kepada masyarakatnya ada gitu. Terus ada double ya kayaknya. lebih double. Di Gladian pecinta alam se-Indonesia aja yang nomor 1 itu mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berat. Susah sebenarnya. Susah. Susah sekali. Belum lagi memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain. Banyak gitu. Ada 10 pasal kan. Garis besar. Kalau Kang Abub sendiri motivasi pertama masuk gerhananya apa? Kan kalau Kang tadi lihat perahu ya. Ya. Kalau Kang Abub nih. Kalau sebenarnya pas waktu PKKMB saya nggak tahu nih Mapala itu apa. Mana nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu Oke. Mapala itu apa. Bagus ini mahasiswa baru yang bagus. Oke. Saya cari-cari ya, searching atau apa Mapala, terus saya menemukan sejarah Mapala di Indonesia. Mapala yang notabene-nya akronimnya itu Mapala itu mahasiswa pencinta alam. Secara itu bukan seperti itu. Mapala itu bahasa Sanskertanya berbuah gitu. Oh. Jadi petani buah gitu. Jadi memang kesana filosofinya. Terus ya saya cari-cari apa itu Mapala. Ya akhirnya adalah sosialisasi di Mapala. Oh, kegiatannya kepada alam, terus berkontribusi kepada masyarakat. Ya, seru lah gitu. Oke. Kalau ngomongin ini kan mahasiswa yang akan bilang tadi berarti otomatis ada di bawah naungan kampus itu sendiri, khususnya kalau gerhana divisi. Ya, disebut. Tantangannya Kang, apa tuh? Tantangannya sendiri. Tantangannya satu mengatur dengan jadwal perkuliahan. Oke, Nah, satu sekarang. itu. Terus kedua, gini, kemarin aja saya sempat berpikir gini, ini apa yang akan kita jual kepada mahasiswa baru? Kalau ngomongin misalkan, ayo ikutan gerhana gitu ya, ikutan gerhana, ngapain aja sih di gerhana, naik gunung, gini lah, nggak usah masuk gerhana kamu bisa naik gunung, Iya. ya kan? Oke. Nggak punya alat sekarang banyak rental, nggak punya temen tinggal open trip bisa. Oke. Nah, kemarin sempat ngobrol sama pengurus sama ya teman-teman gerhana juga para kakak-kakak senior. Esensi dari gerhana ini harus ada, gitu. Jadi apa yang ditawarkan itu artinya kalau kamu masuk gerhana ada yang kamu dapatkan dan juga ada yang kamu berikan kepada gerhana. Oke. Gitu. Nah esensi gerhana itu apa? Itu selalu jadi pertanyaan saya sampai sekarang jawabannya macam-macam. Oke. Gitu. Beda-beda gitu ya. Beda-beda. Tergantung si setiap orang itu memaknai gerhananya apa. gerhana. Oke. Gitu. Tapi memang kalau orang-orang yang mungkin di sekitaran kampus Uniga tuh sering banget mendengar kata gerhana. Jadi udah udah punya Udah nama lah gitu. familiar lah. Familiar lah dengan gerhana sendiri ya. Ya. Ngomongin itu kan sama aja dengan organisasi mungkin ya, seperti perkumpulan. Di sananya ada strukturisasi gitu. Ya. Nah kalau di gerhana ada nggak kan strukturisasinya? Entah Ada. kayak dari divisinya atau mungkin kalau kita kan biasanya di BEM apa sih ketua, sekretaris, Kementerian, kementerian ya. apa gitu. Kalau di gerhana gimana? Untuk struktur ada Apa aja tuh? ketua KMK Gerhana, sekretaris, terus bendahara, bidang usaha, bidang koordinator revisi, Oke. sama humas. Oke, kalau untuk pengkhususan yang tadi kayak naik gunung Oh. atau kayak gitu-gitu. Nah itu ada esensi yang kita tawarkan begitu. Oh. Kita naik gunung buat apa tujuannya? Nah di gerhana ini kadang berpikiran, saya emang nggak mau ikut Mapala, saya emang nggak suka naik gunung. Mapala itu basicnya memang naik gunung, karena basicnya Oke. pendidikan dasar juga di gunungan, di hutan gunung. Nah selain itu ada yang namanya divisi, ada divisi Arung Jeram, ada divisi Panjat Tebing. Oke. Pokoknya yang berbau dengan kegiatan outdoor. Jadi nggak cuma naik gunung doang ya? Enggak cuma naik gunung. Oke, kalau Akang di gerhananya di mana tuh Kang? Di yang mana sukanya? Divisinya kalau saya dulu karena sebenarnya nggak suka awalnya karena kepaksa nggak ada yang ngisi ya saya ini Oh, jadi belajar di Arung Jeram. Di Arung Jeram. Kalau Akang Sama di Arung Jeram. di Arung Jeram juga sama. Oh, jadi kalau ngomongin gerhana atau Mapala tuh bukan tentang naik gunung lagi, tapi lebih luas dari itu. Lebih luas dari itu. Oke. Tadi Akang ngomong tujuan dan esensinya kita naik gunung teh mau apa gitu ya sebenarnya. Nah kan zaman-zaman sekarang gitu ya, Ya. naik gunung tuh
rata-rata untuk foto-foto gitu atau titip salam dari ketinggian DPL gitu ya kayak gitu-gitu Iya, kan sih. iya. Nah, gimana tuh Akang menanggapi itu sebagai mahasiswa penjelajah alam? Oke. Kalau masalah itu sih wajar-wajar aja sih. Kalau mau nyari buat cari foto dan lain-lain nggak masalah, asalkan tidak merusak gitu ya. Cuman yang harus diperhatikan sekarang tuh ada yang nama apa sih bahasa FOMO gitu. Iya, FOMO, pendaki FOMO ya. FOMO, kepanjangannya apa sih FOMO tuh? You only love, kayak YOLO mungkin ya. You only Ya, mirip-mirip gitu lah live ya. once, mirip-mirip gitu. Nah, yang harus diperhatikan tuh nyari konten tuh tetap aja harus diperhatikan sisi safety-nya. Nah, di Mapala itu ya ada yang namanya manajemen perbekalan dan perjalanan. Oh, Gitu. jadi ada dari sebelum naik gunung tuh ada persiapan-persiapannya Ada dulu. persiapan dulu, nggak langsung main berangkat. Kita harus mengenali iklim medan, mengenal cuaca seperti apa dan lain-lain. Itu yang dasar banget. Belum detailnya kan hewannya apa aja isinya kan. Dan itu tuh diajarkan juga pendidikan itu di sana. Diajar. Lewat ada kegiatan khususnya gitu Kak kalau di Gerhana sendiri. Ya, jadi kalau misalkan bergabung dengan Gerhana, yang jelas harus mahasiswa FISIP Uniga dan dia mau mahasiswa baru atau semester atas juga nggak apa-apa. Yang awal itu pasti ikuti di Klatsar dulu, pendidikan dan latihan dasar. Oke, pendidikan dan latihan dasar. Aku sering tuh mendengar nama-nama di Klatsar gitu ya. Di Klatsar. Ada beberapa orang yang excited, ada beberapa orang yang aduh takut nih di klat gitu ya, beberapa minggu gitu di gunung jauh dari orang tua ngapain gitu. Sebenarnya apa sih yang dikasih dari di Klatsar itu si tujuan utamanya tuh? Tujuan utamanya adalah mempersiapkan kader-kader organisasi yang memang siap di lapangan maupun dalam kehidupan berorganisasi. Jadi bukan berbicara tentang naik gunung aja, kita ada keorganisasiannya juga. Terus setiap tahun pergantian kedua juga ada MUBES, sama lah dengan organisasi-organisasi lain. Cuman lebihnya Mapala ini jaringannya lebih luas. Pokoknya prinsipnya gini, setiap ada kampus pasti ada Mapala. Kamu tidak akan kekurangan saudara. Gitu. Pengalaman saya main ke Jogja, bingung mau makan, gak punya duit, tinggal masuk ke kampus cari Mapalanya, pasti dijamu. Jadi selama punya syal ini, punya syal ini ya, itu bersaudara. Karena ada di Gladian Pencinta Alam tuh ada. Oh, pantesan aja aku kalau ngobrol sama anak-anak Mapala tuh si syal yang dipakai sama akang sekarang tuh punya makna yang apa ya, kalau kita bilang tuh yang maknanya dalam. Ini kalau saya jelasin ya. Kenapa setelah pendidikan dasar itu dikasih ini? Iya, kenapa punya matanya tuh itu? Harus ini. Kenapa nggak dikasih piring? Kalau nggak gelas? Atau sembako kan bisa dijual. Bisa. Jadi makna ini adalah satu sebagai identitas. Dan ini tiap Mapala beda-beda ya. Beda-beda. Nah, ini kenapa bentuknya segitiga begini? Ini juga fungsinya banyak. Oh, aku pikir karena gunung wes segitu ya gitu. Enggak, bukan. Terus juga bukan style doang. Nah, ini kalau dilipat, kita misalkan darurat sabuk nggak bawa sabuk ataupun longgar lah si celananya bisa jadi longgar gitu ya. Nah, ini bisa jadi gitu. Terus kalau misalkan kita anggap ada kecelakaan di hutan atau di outdoor, terus tangan kita patah, ini bisa digunakan. Jadi mitela. Oke. Jadi ini nggak sembarangan. Oh, jadi nggak seujung-ujung syal aja seperti harus segitiga aja, nggak semata-mata karena suka gunung harus segitiga. Ini by function gitu. Dan ada makna tersendiri juga gitu ya? Ada makna tersendiri. Tiap orang ini punya ini masing-masing. Dan ini nggak bisa dipinjamkan. Oh, jadi memang sesakral itu gitu ya? Sesakral itu. Karena di Klatsar juga diajarkan untuk menghargai organisasi itu. Jadi memang nggak cuma masuk karena kesukaan diri sendiri aja, tapi kita juga bagaimana bisa mencintai si organisasi yang kita tempatin gitu ya. Gitu. Aku penasaran sama logo dari si Gerhana sendiri nih. Kang Abu mungkin sebagai ketua ya, kita ospek nih sebagai ketua baru. Tahu nggak nih? Sebenarnya apa sih arti dari logo si Gerhana itu sendiri dengan warnanya yang ada warna biru gitu ya, hijau. Tunjukin. Sok hitung kamu. Inilah adalah. Pride-nya itu. Pride-nya Gerhana. Apa tuh artinya, Kang? Warna merah itu menunjukkan keberanian. Putih ini yang di sini tuh menunjukkan lambang kesucian. Terus arah mata angin itu yang biru itu? Ya, yang biru itu arah mata angin. Arah mata angin.
Nah ini menunjukkan bahwa si gerhana ini bisa merujuk ke segala bidang. Jadi bukan hanya naik gunung aja, sosialnya ada dan lain-lain gitulah filosofisnya. Terus ada 4 puncak gunung. Nah ini ada yang hijau ini melambangkan 4 benua. Oke. Jadi selama dia mau tinggal di Amerika dan lain-lain, selama anggota gerhana seumur hidup anggota gerhana. Gitu. Jadi udah terikat gitu ya otomatis. Terus ini kriak air. Ini melambangkan 6 pendiri. Kebetulan pendiri gerhana founding fathernya 6. Ada almarhum Kang Ahmad Yadi Adnan, ada almarhum Kang Adrian Makbul, Kang Ijang Jainal Arif, Kang Dodi Yuliardi, terus Kang Asep Mulyana, sama Kang Agus Nurjama. Berarti 6 orang itu. 6 orang itu diabadikan di dalam logo. Di dalam lambang. Ya. Nah, ini si pena emas ini melambangkan tujuan suci mahasiswa. Nah, gitu. Terus ada nama gerhananya. Oke. Memang. Oh ya, terakhir. Apa? Bentuk perisai. Nah, ini melambangkan kekokohan organisasi. Kekokohan si organisasi tersebut. Melindungi. Oke. Jadi nggak semata-mata ya. Nggak semata-mata dibuat aja gitu loh. Ya, Tapi bayangin aja 94 nggak ada Pinterest, nggak ada rujukan. bener. Artinya bisa sejauh itu berarti naik gunungnya sambil baca buku. Oke, berarti naik gunung itu dirasapi gitu ya. Nah, gitu. Jadi 6 orang pendiri yang berjasa banget gitu dengan Berjasa, berdirinya sangat si berjasa. gerhana ini. Berarti kalau 94 itu mau berapa tahun ya, Kak? Berapa ya sekarang? 31. Kalau angkatan 30 ya. 30 angkatan. Oh, kalau umurnya mau 31. 31. Wah, berarti Februari 10. sekarang, Februari sekarang. Berarti mau ulang tahun. Iya. Berarti masih 10 tahun tuan gerhana daripada saya juga kan. Lebih tua gerhana ternyata gitu. Gimana tuh Kang ngobrolin? Kita balik lagi ke yang tadi. Ya. Foto-foto dan sebenarnya kan nggak apa-apa ya gitu. Itu Nggak. untuk dengan digitalisasi sekarang gitu untuk uploading ya kebutuhan kontennya mereka gitu. Tapi kadang suka ada aja gitu yang mereka tuh jadi fokusnya bukan tentang menghargai alamnya atau enggak malah buang sampah gitu. Ya, itu sebenarnya kita nggak buang sampah sembarangan pun kita hadir di alam itu sebenarnya udah merusak. Iya kan? Ibarat gini lah. Di sana kan ada banyak hewan liar nih. Yang biasa lewat ke jalur itu terus rame, ada banyak orang kan. Lalu lalang misalkan itu ternyata jalurnya untuk mereka cari makan kan bisa aja gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah merusak. Di mana ada tahan manusia pasti merusak. Gerhana juga menyadari itu. Nggak ada yang rusak. Terus meningkatnya pariwisata pasti meningkatnya sampah. Oh iya. Nggak selalu impact positif. Ngomonginnya nggak harus PAD terus, sampah juga naik. Iya sih benar. Gitu. Sebenarnya pendaki yang nyari foto aja, saya tidak menyalahkan, bagus-bagus aja. Ya dengan keadaan sekarang lah iya, ya. Untuk saya juga kadang kan untuk mengabadikan momen, terus juga untuk hal lainnya, yang nggak masalah. Cuman harus diperhatikan. Ada yang namanya kalau anggap itu berwisata ya. Ada yang namanya responsible traveler. Satu, menjaga alamnya. Kedua, menjaga budaya lokal. Ketiga, meningkatkan ekonomi lokal. Gitu. Jadi jangan asal naik aja. Nggak dipikirkan. Ya udahlah, yang penting gua dapet template TikTok dari. Ya, yang penting bisa jeduk gitu ya. Jadi kayak cuma sekedar itu aja ya, Kang. Nggak sekedar itu. Apa nih Kang yang bisa Kang Ambon atau Kang Abu sampaikan gitu ke teman-teman yang mau nggak cuma naik gunung aja gitu ya, kita ngobrolinnya tentang alam luas gitu ya, yang suka-suka untuk menjelajah alam gitu ya. Gimana sih supaya nggak kita dengan datangnya kita ke sana tuh tidak merusak juga, meminimalisir lah. Meminimalisir. Yang paling utama sih sampah sih memang sampah ya. Sampah itu minimal kalau nggak ada tempat sampah ya sakuin dulu lah. Kan sekarang ada yang namanya eco-brick dan segala macam, banyak inovasi. Terus etika nih kadang-kadang ya. Etika nih. Etika nih nggak tahu nih. Kang Abu aja sampai ngusap kepala. Udah ini nggak bener nih, ini nggak bener. Ampun tahu. Nah gitu. Jadi etika itu ibaratnya kita main ke gunung itu kita bertamu ke rumah orang lain. Anggap aja gunung itu rumah kita, terus didatengin orang tiba-tiba ngotorin, enak nggak? Iya benar. Jadi jangan ke orang lain, ke diri kita aja dulu. Gitu. Terus yang paling penting adalah sekarang yang FOMO itu adalah apa? Mendaki gunung ketika galau. Saya tidak menyarankan. Gitu ya. Saya tidak menyarankan. Jangan gitu kan? Kenapa Kang? Jangan, karena
ketika naik gunung sedang patah hati itu kita nggak fokus ke menjaga alam, fokusnya ke rasa sakit. Penyembuhan diri. Gitu. Gitu ya. Kalau patah hati mending di rumah. Patah hati bersolat karena mendekatkan diri kepada Allah itu yang patah hati. Religius sekali ya. Patah hati mah kayak gitu ya kan ya. Iya, gak usah naik gunung. Banyak sekarang tiba-tiba dulu diajak ke gunung itu ke Papandaian sama saya. Oh enggak, capek. Sekarang pada naik gunung tuh. Saya mau udah pereh udah mending ngaruh jeram gitu kan. Hiatus gitu ya udah hiatus. Kadang kan sekarang juga kan yang mendaki gunung mah gitu bajunya bagus-bagusan baju, mahal sepatu gitu kayak gitu-gitu ya Kang. Iya, saya lihat sekarang dulu ya kalau nggak dulu amat sih kalau zaman Jangan saya. dulu tuh Kang nanti akan kelihatannya tua. Nah, gitu. Makanya beberapa tahun ke belakang. Gitu ganti ya bahasanya. Jangan dulu. Beberapa tahun ke belakang carrier tuh gede-gede semua. Ya kan? Oke. Seakan gagah lah. Intinya bukan gagah bawa barang berat. Artinya persiapannya bener nih. Tendanya, makannya, P3K dan lain-lain. Berarti manajemen perbekalan perjalanannya dipakai. Well prepare banget lah gitu. Sekarang yang saya lihat orang jalan nggak tahu tuh style apa sih gopkor gitu lah. Ada. Jadi dia pakai jaket, kacamata, matanya dipakai kacamata, terus pakai masker, sepatu serba hitam, celana kargo, udah kayak fashion show lah. Tapi jadi karena apa ya latah, harusnya kan dilihat apa yang kita pakai tuh dilihat dulu fungsinya. Iya benar. Ya kan? Berfungsi nggak? Gaya kalau fungsi oke. Keren juga kan. Kalau ini gaya tidak berfungsi akan sia-sia. Oh iya sih gitu. Benar. Jadi style gitu terus bawa body pack aja yang ringan, aqua, terus trekking po udah gitu aja. Sekarang. Kalau Kang Abu naik gunung biasanya gimana nih stylenya nih? Penasaran nih. Ya yang paling utama itu MPP-nya harus benar gitu ya. Kalau kita berpergian tuh harus diukur untuk berapa hari. Kalau untuk tektok ya pasti bawa seadanya hydropack atau apa. Trekking pro kan itu kan tektok. Kalau untuk berpergian jauh pasti ya bawa carrier atau apa gitu lah semacam untuk melengkapi aja sepasti waktu mungkin lah, sesepti mungkin. Iya untuk diri sendiri juga sebenarnya itu ya Kang, balik lagi. Jangan nyusahin orang juga kan akhirnya. Benar-benar. Terus nyusahin makolot tunggulan yang terbawa jadi. Oke, tadi Akang ngobrol-ngobrol soal pariwisata gitu ya, tentang bagaimana alam ini bisa dijadikan sektor pariwisata dengan segala impact yang negatif ataupun positif gitu. Nah akhir-akhir ini kan kita baru aja musim liburan nih kemarin. Kadang ada beberapa atau banyak nih gunung yang over capacity gitu. Apalagi pas liburan ya. Gimana nih pendapat Kang Abu atau Kang Abon sendiri tentang overcrowding ini? Ya, ketua gimana? Gimana Kang? Gimana? Ya menurut saya bagus ya. Saya sangat setuju bahwa menarik juga bahwa zaman sekarang tuh anak-anak mainnya ke gunung bukan ke mall. Benar. Sangat benar itu. Tapi kalau over kayak gitu ya dibatas dulu lah, berapa orang yang harus naik dulu. Namanya organisir lah mungkin ya. Ada kuota sih lebih bagus. Kalau di gunung-gunung Jawa Tengah ada yang namanya kuota. Jadi kita harus booking dulu udah kayak hotel sekarang di gunung. Nah, terkait overcrowding ya. Bakalan rusak sih. Kemarin saya juga lihat lah di postingan Suara Garut juga warginet mungkin lihat ya sampai padat gitu. Ini tuh naik gunung apa seserahan? Kemarin sampai ke macet gitu kan. Bener. Wah, orang bayangkan akhir zaman kita mau lari kemana? Gunung sudah ramai. Oh iya benar. Kembali ke tempat berpanggilan lah. Sakupirang udah pakai ragu dulunya. Jadi saking padatnya itu pasti udah jelas kalau pariwisata meningkat sampah meningkat. Terus ekosistem juga terganggu. Ya kita kalau memang dari enggak semua negatif efeknya, positif juga ada. Positifnya apa? Ya mungkin pendapatan ekonomi masyarakat meningkat, terus dan lain-lain punya Garut ini terkenal punya Papandaiannya dan lain-lain kan. Jadi promosi juga. Tapi kan kalau berlebih ya nggak diatur, segala yang berlebihan mah jelek kan. Betul gitu. Ya, mencintai aja jangan berlebihannya kan ya, apalagi itu. Standar aja lah. Yang pas-pas aja lah gitu ada. Cukup berat ya kita ngobrolin, boleh atau kita minum dulu ya. Ya. Kita minum dulu juga ini aku teman-teman seperti biasa ya kita di Suara Garut Souvenir. Ada tumblernya juga, ada gelas juga yang diminum Kang Amban nih Kang. Keren banget nih. Keren banget ya. Aku izin minum ya, ini rada ceket tuh. Gerhana nih barangkali
mau bikin souvenir ya buat naik gunung, tumbler kayak gini kan pakai banget iya, ya. Biasanya kalau kita pelatihan ada yang namanya souvenir. Nah bisa banget tuh untuk kegiatan souvenir. Boleh. Nanti kita Nara hubungin ya saya. Siap. Kan. Build up nih masuk saya. Balik lagi. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita agak kuning dulu kah? Kita break dulu mungkin ya Kang sebentar ya. Oke, wargina jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Garut ID. Penjelajah alam gerhana atau yang kerap dipanggil gerhana ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa penjelajah alam yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut. Pembentukan penjelajah alam gerhana ini didirikan oleh 6 pendiri pada tanggal 24 Februari tahun 1994 dengan keanggotaan yang telah melebihi 200 orang. Para anggota gerhana ini mempunyai tekad penuh untuk menjelajahi keindahan alam dan mempromosikan kepeduliannya terhadap pembinaan dan lingkungan. Sejak itu, kami telah menjadi salah satu komunitas yang aktif dalam kegiatan ekspedisi alam dan konservasi lingkungan. Kini, kepengurusan unit kegiatan mahasiswa penjelajah alam gerhana untuk tahun periode 2023 sampai 2024 telah terbentuk dengan diketuai oleh Yunita Putri Astuti dan dibantu oleh tim pengurus yang terdiri dari sekretaris yaitu Nuranida, Bendahara, Selvi Putri, dan kepengurusan lainnya, tanpa melupakan para kerjasama anggota gerhana. Dalam perjalanannya yang telah berdiri selama 30 tahun, kini penjelajah alam gerhana telah berhasil meraih berbagai prestasi yang membanggakan, baik itu di tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Salah satu contohnya yaitu kejuaraan River Rescue tingkat nasional pada tahun 2022, kejuaraan Porkap tingkat kabupaten, dan kejuaraan Wana Lestari tingkat provinsi pada tahun 2023. Tidak hanya itu, penjelajah alam gerhana juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan edukasi untuk masyarakat. Program kerja kami mencakup beragam kegiatan, mulai dari jangka panjang, jangka pendek, dan jangka tahunan, yang kami kemas dalam suatu kegiatan berupa pendidikan dan latihan, masa bimbingan, sidang anggota penuh, ekspedisi alam, reboisasi, hingga penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang. Selain itu, kami juga aktif dalam mengadakan workshop dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, penjelajah alam gerhana terus bergerak maju dalam menjaga keindahan alam dan mewujudkan visi kami untuk menjadikan bumi ini tempat yang lebih baik untuk semua makhluk hidup. Aduh, masih di Suara Garut ya. Hari ini kita masih ngobrol sama Kang keren yang setia ini. Sama Kang Amban dan juga Kang Abu. Susah ya namanya, Kang Abu. Nah, itu tuh nama asli atau Nama asli yang dijadikan nama panggilan. Ada artinya nggak, Kang? Nggak tahu kalau Abu. Kalau nama Akang? Kalau saya disebut Ambon karena rambutnya keriting aja. Oh, jadi kayak orang Ambon gitu. Kalau Akang ada artinya, Kang Abu? Nama lapangan apa teh? Ya itu, Abu teh apa artinya? Abdul Rauf sih singkatan. Oh, singkatan itu mah. Biasa kan anak-anak bapak tuh kalau ada nama rimba gitu ya, atau kayak gitu-gitu. Tapi Ada juga. apa nama rimbanya? Suraung. Suraung. Nama Suraung, Kang. Orang Cibiuk teh. Oh, kudu pisan. Kan terkenalnya sama sambal. Oh, sama Suraung. Kalau Kang Ambon memang nama ininya, nama rimbanya Kang Ambon Nama atau? rimanya emang Ambon. Memang Ambon gitu. Oke. Ngomongin ini udah masuk ke nama-nama rimba gitu ya. Kadang kan ada aja nih di kampus Mapala gitu ya, mahasiswa pencinta alam atau penjelajah alam teh. Ada aja kalau bahasa-bahasa
piraku mana teh budak mapala tapi micir runtah di mana wae gitu ya. Ya. Nah sebenarnya esensi mahasiswa pecinta alam teh apakah sekedar itu aja atau by the way sih nanam pohon gitu ya mapala teh atau kayak gimana Kang? Enggak, sebenarnya itu juga salah satu kewajiban ya, nggak boleh buang sampah sembarangan, artinya memberi contoh. Oke. Gitu kan. Nah, si mapala ini lebih luas daripada itu. Ada yang namanya bisa kita juga ngejar prestasi dan olahraga. Oh, di lewat mapala itu. Ya olahraga outdoor lah, outdoor seperti panjat tebing kan ada kejuaraannya. Iya. Kita juga bisa nyari prestasi di situ. Bukan hanya kerja kita nggak hanya apalagi di dalam kampus kan. Nggak mungkin, kita juga harus memberikan value untuk kampus kan. Iya benar. Percuma kita di dalam kampus nggak ada value-nya buat kampus kan gitu. Ya give and take lah ya, saling memberi. Saling memberi, nah simbiosis. Jadi ada juga di kejuaraan arung jeram, panjat tebing, terus di navigasi ada orienteering, ada sekarang banyak kan, ada yang lari di gunung, trail running ya kan, gitu. Ada banyak, gitu. Nah kalau ngomongin buang sampah mah bukan mapala aja, semuanya juga ada buang sampah ya. Apalagi mahasiswa, situ mahasiswa lebih terdidik. Detailnya kan lebih ada gitu ya, mahasiswa buang sampah. Jadi bukan mapala aja guys yang jangan buang sampah teh, semuanya juga harus jaga gitu. Tanggung jawab kita bersama. Bareng-bareng ya Kang. Berarti tadi ada di di prestasi gitu ya, salah satu di esensinya itu. Kedua ada di adventure atau kepetualangan. Petualangan pasti dong itu ya. Nah, kalau petualangan bukan nyari foto ya, bukan nyari foto aja. Jadi foto kita riset nih sejauh apa ini pencemaran, penyebaran hewan, penyebaran jenis-jenis vegetasi sampai ke situ. Sampai ke sana di riset. Jadi nggak cuma kayak jalan gitu ya mencari suasana gitu enggak? Bukan main aja. Gitu. Emang jadi ada tujuannya gitu, ada edukatifnya juga. Main sambil cari data. Main sambil cari data itu membantu banget dong Kang. Pastinya untuk sektor-sektor pemangku kebijakan gitu ya. Iya. Data-data itu kan diperlukan. Sangat diperlukan. Selain itu kan tadi adventure, prestasi, terus ketiga ada sisi ekonomis di sektor pariwisata. Yang tadi akan ngobrolin Yang tadi saya obrolkan. Kita bisa kayak buka paket tour untuk guiding dan lain-lain, tapi jatuhnya ke wisata minat khusus kayak arung jeram, pendakian kan wisata minat khusus harus didampingi ahli profesional gitu. Selain itu kan apalagi Kang esensinya? Nah terakhir ada yang namanya sosial ekologi juga, sosial kemanusiaan. Kita kayak misalkan ada bencana, nah kita ikut jadi relawan bencana. Nah kadang ada stigma gini, kalau ada mapala relawan bencana itu pasti fungsinya untuk merescue. Enggak itu aja. Lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari itu. Kita misalnya jadi di sektor dapur untuk menyediakan makanan untuk relawan dan lain, itu juga kita penting untuk dorong logistik. Terus manajemen kebencanaan. Yang paling susah itu bukan ngerescue korban bencana, yang paling susah itu udah bencana ngatur bantuan. Afternya ya. Kebayang nggak waktu banjir bandang 2016? Itu kebanyakan bantuan itu bentuknya mie. Bener, iya benar. Ya kan? Bener banget. Kadang itu teh mie teh dicaranak uihku. Dan sebagainya lah. Ya kan? Sedus gitu ya. Emang korban banjir semuanya makan mie? Iya sih, kan bener. enggak. Ada bayi. Iya benar. Nah, ada orang tua. Ada orang tua. Kan apa ya tuh panas beteng apa mie mah gitu. Ngegolak atuh gitu ya. Nah, itu ada diajarkan namanya asesmen dulu. Asesmen itu cari titik terjauh yang belum tercapai bantuan sama sekali. Nah kita data berapa jumlah orang tua, rate umurnya berapa. Nah itu penanganan bencana tuh banyak tahapannya. Pertama itu PPE, itu evakuasi dulu. Yang penting aman aja dulu si pengungsi, penyintas ya. Apa PPE itu apa Kang? PPE itu proses evakuasi. Proses evakuasi. Penyelamatan dan evakuasi. Gitu. Penyelamatan. Kalau ada yang tertimpa dan lain-lain atau hanyut, nah itu. Yang penting si masyarakat ini aman dulu dari titik bencana. Gitu. Kedua, baru penyaluran logistik. Pasti jelas dong kalau kena bencana harta bendanya hilang, uang juga kadang nggak punya, nah perlu makan dan lain-lain. Asesmen di situ. Berapa banyak korban jiwa? Nah itu didetailkan lagi. Berapa perempuan, kan beda kebutuhan perempuan dengan laki-laki. Terus antara yang dewasa sama yang bayi beda. Masa bayi dikasih mie kan? Pampernya dari mana? Terakhir baru ada yang namanya rehab rekon.
Rehab rekon itu adalah mengembalikan keadaan masyarakat ke sebelum bencana. Seperti semula. Ya, ada lagi yang terakhir adalah kayak trauma healing kalau dulu bahasanya. Oh iya. Ya, biar dia bisa kadang-kadang gini, penyintas bencana itu ketika mau balik lagi ke rumah takut. Ada sugesti, ada trauma sugesti. gitu ya. Nah, untuk menghilangkan itu. Banyak prosesnya. Bukan kadang-kadang gini ya, adalah teman-teman Gerhana juga. Yuk kita galang donasi, tapi nggak diukur mereka butuhnya apa. Oh iya sih benar. Kan kita harus asesmen dulu, cek dulu berapa jumlah korban jiwa, berapa jumlah rumah yang rusak. Yang paling utama rehab rekon banyak lagi cabangnya. Hunian sementara, MCK. Iya benar. Nah, kan pada Itu rusak. Penting ya dasar. Oh jadi itu tuh memang turun ke sana juga Mapala tuh. Ya iyalah. Sebagai Tridharma perguruan tinggi sebagai pengabdiannya. Oke. Tapi kalau melihat kondisi sekarang gitu ya, Mapala sekarang tuh gimana Kang dengan apa ya pengimplementasian mereka sebagai mahasiswa? Kalau pengimplementasiannya ya kebanyakan sih kalau sekarang kebanyakannya di olahraga prestasi sama di kepetualangan sih kebanyakan. Kalau di bencana mungkin karena keterbatasan waktu juga. Padahal kan kalau misalkan ya maaf lah biasanya kadang pihak kampus juga tidak memberikan waktu luang untuk ikut terjun ke lapangan. Padahal untuk waktu seminggu saya rasa cukup lah untuk Mapala bisa membantu kan nama kampus juga terbawa. Iya betul. Gitu. Benar-benar. Ya kayak gitu sih. Iya berarti ngomongin Mapala tuh teman-teman warginet bukan cuman di sana aja ya kan, nggak hanya di lingkup sana aja, tapi luas banget loh sampai mereka terjun ketika ada bencana itu kan maksudnya. Ibaratnya mah bukan apa gitu ya masih orang lain gitu, ada pemangku kebijakan, ada pemerintah yang bisa turun tangan, tapi Mapala juga mau dan harus dan karena kan perlu penanganan bencana dan juga pencegahan harus pentahelix dong. Kita sebagai dalam elemen pentahelix itu jadi harus berkontribusi gitu loh. Kalau tanggung jawab pemerintah aja mah nggak akan beres-beres. Iya, kerja sama gitu ya kan. Kerja sama. Terus apa tuh Bang? Di kebencanaan. Nah, bencana ini adalah akarnya dari pencemaran. Dari kerusakan alam ya enggak? Berarti saling keterkaitan antara satu sama lain ya? Keterkaitan. Kita kalau ngomongin konservasi itu adalah mencegah bencana alam terjadi. Preventif. Nah, ketika misalkan kan kita nggak bisa mencegah bencana nih, betul. Tapi meminimalisir kan, preventif. Nah, ketika terjadi kita harus tahu penanganannya seperti apa. Gitu. Dan diajarkan. Di Gerhana sendiri pun ada. Apa itu kegiatan yang biasanya? Nah, salah satunya kalau misalkan bencana hidrometeorologi, namanya air ya, banjir dan lain-lain, ada yang namanya sekolah Arung Jeram, Latgab, latihan gabungan. Latihan gabungan. Itu waktu dulu terakhir saya 2018 temu Arung seluruh Indonesia latihan lah bagaimana cara rescue operation dan lain-lain gitu. Terus juga ada sekolah panjat tebing, bagaimana menyelamatkan di titik-titik ketinggian. Terus juga kayak cave rescue dan lain-lain, banyak loh navigasi. Itu kan akan sangat berguna lah di lapangan kalau di kebencanaan. Kayak gini lah kita mau asesmen ke titik yang belum pernah tercapai. Kayak saya pengalaman di Cianjur, gempa Cianjur waktu 2023. Yang gede itu kan? Saya kan orang Cianjur. Iya. Kan? Terus disuruh cari aja nih kampungnya ini. Kalau nggak bisa navigasi gimana mau nyampe kan? Oh iya sih benar. Gitu. Jadi basicnya di situ. Kalau nggak hesekeun kita cinain. Anak badan nulungan kalah sasabnya. Maya pakailah GPS. Gunakan penduduk sekitar. Oh, gunakan itu GPS paling akurat ya. GPS paling akurat. Gitu. Penduduk sekitar. Oke, berarti memang keterkaitan juga dengan pelestarian alam dan lain-lain gitu ya. Dan pelestarian alam. Terus jangan dikira Mapala ini tidak berkontribusi masalah akademis dan lain-lain. Kalau diteliti lebih dalam, apalagi hubungannya dengan fakultas ya jurusan sosial kan, kehidupan di bantaran sungai itu ada sosialnya. Kenapa sih orang anggap gini? Kenapa sih orang pengen buang sampah ke sungai? Berarti ada yang dipertanyakan ya? Nah, ada yang dipertanyakan tuh pola pikirnya kan itu berhubungnya sosial. Dan kenapa biasanya yang tidak peduli lingkungan itu maaf ya, ada yang ekonominya
menengah ke bawah. Betul. Dan itu Iya. nggak apa ya, everything is connection gitu. Iya, iya. Everything is connected and connection is a power. Selalu ada, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api ya Nggak kan. ada api, alam mah nggak akan terpisah sama manusia, kita tinggal di situ kan. Iya sih benar ya. Ya alam gimana kitanya, kalau kitanya menjaga ya alam juga memberikannya yang seperti itu ya. Ngomong-ngomongin etika nih. Etika yang masih dipegang nih Kang. Oke. Apa yang masih harus dipegang sekarang? Nah, ini sih sekaligus ngingetin juga nih buat para teman-teman pendaki. Yang paling utama kalau turun gunung, utamakan yang naik. Oke. Kadang-kadang kita lagi naik, yang turun, wah, ngebut. Kan dulu masnya Ya. di sini saya babi hutan sana ya nyuruh dok bisa. Maksudnya gini, karena naik gunung itu perlu tenaga yang lebih dibandingkan dengan turun. Gitu. Utamakan yang naik. Terus kedua, banyak juga nih yang masih bawa speaker portable, tolonglah. Gitu ya. Pernah baca fakta ada suara sekian hertz itu Iya. yang hanya bisa didengarkan oleh anjing, iya, benar, oleh benar. hewan, gitu kan. Nah sama hewan juga kalau dengar frekuensi Bluetooth itu dia bising, nggak bisa aja dia jadi stres, mati kan, tetap rusak alam. Merusak alam juga dan Iya. isinya ya Kang itu. Nggak hanya buang sampah aja merusak alam kan. Nggak harus selalu kita nebang pohon aja. Kita bawa speaker portable tanpa kita tahu kan efeknya sejauh itu. Iya. Kalau kita mau mendalami. Oh iya benar, ini pasti pernah belajar juga kayaknya pas IPA ya, frekuensi-frekuensi yang didengar hewan teh segimana. Ya kan, gitu. kan banyak kampus lain dari Mapala audio video kan, dari kampus-kampus lain jurusan-jurusan Iya. lain. Kita ngomonginnya riset di situ. Belajarnya di sana juga, jadi sharing juga. Sharing Tapi juga. kalau Kang Abub atau Kang Awan pernah nggak ketika naik gunung gitu pernah harus sampai negur gitu, ada pendaki yang ya gimana sih gitu? Caper lah ya, kan. Ya atau kayak Ada. pernah negur gitu nggak sih? Pernah. Gimana tuh Kang menegurnya supaya nggak tersinggung? Kalau kamu pernah sih. Kalau saya ya, kalau negur ya pasti sopan lah. Kang maaf, gitu di alam gitu kan. Kadang rata-rata ada yang maaf ya, nggak menjelekan satu daerah. Ada tuh waktu itu dari Bekasi, tapi saya nggak akan sebut siapa dan apa. Bang kalau bisa bawa P3K lah. Terus jangan buru-buru turun dari Guntur tuh pelicin. Ini kan lari-lari, jadi saya lagi naik dia turun jatuh lah. Ya ditegur tapi sambil diobatin. Oh, kalau Sambil Kang Abub ditolong. pernah nggak Kang Abub? Paling nemu tuh yang lupa nggak bawa pulang sampah paling. Oh, ada aja. Sama yang nggak bawa jas hujan di musim hujan. Iya, Ada aja. Bicara ke nya itu Aduh. selama. Oh, itu juga. Aku tuh ngobrol kemarin juga sama ngobrol-ngobrol khusus ke gunung itu sekarang tuh kalau turun gunung dihitung ya si sampahnya. Ya. Yang dibawa naik berapa turunnya tuh harus segitu juga. Ya, jadi ketika naik itu dicek kita bawa apa aja, bawa makanan, jenisnya apa, bungkusnya seperti apa, warna itu dihitung kalau sekarang. Ada nggak pesan-pesan dari Kang Ambon atau Kang Abub gitu ya terkait pendaki yang newbie nih gitu yang baru-baru untuk yang masih sering lupa dengan tanggung jawab mereka terhadap alam gitu. Ada nggak Kang pesan-pesannya? Yang paling utama sih banyak belajar sih sama yang sudah berpengalaman gitu ya. Yang pertama itu, kedua boleh lah ngonten di gunung boleh, tapi jangan tujuan kita itu untuk konten, tapi untuk jaga keseimbangan. Kamu boleh eksis. Sekarang kan lagi rame tuh ada yang bikin konten yang kontradiktif lah. Kencing di mata air segala kan sampai di blacklist itu ada Iya, ada di itu. Gunung Lawu kalau nggak salah saya lihat. Terus juga perhatikan sisi keamanan. Sisi keamanan kamu harus bawa P3K dan lain-lain. Jangan kan di gunung yang jelas-jelas bahayanya sudah mengancam ya. Tadi saya baca berita ada orang di Bekasi itu nyari burung tersandung granat. Saya sampai ketawa itu. Ada granat di tengah kota. Manuk teh benar ya. Ya, kadang ku granat. Kan ada soak Itu gitu. posisinya di kota. Bahaya saja sudah mengancam. Iya, apalagi ke di daerah sana. alam Gunung ya. liar. Alam liar ya. gitu. Ya, pokoknya sisi safety konten boleh, sisi safety perhatikan, etika juga dijaga. Terus sesama orang yang lagi naik saling menghargai, nyapa, terus mau nyapa mau enggak yang penting senyum juga udah etika lah. Ulang lagi lah ya gitu. Ya, Mbak pada lagi kau respect ya gitu ya. Yang tadi gitu ya. Yang Ngomongin soal ini Kang, makin banyak kan ya proyek-proyek konveksi yang ya istilahnya mengganggu gitu lah, mengganggu alam. Dari Mapala Gerhana sendiri, apa sih yang udah dilakukan gitu terkait hal-hal tersebut untuk tetap menjaga kelestarian alam itu? Gimana Kang Abub? Ya
Sebenarnya Gerhana juga masih merasa cemas ya terhadap pelestarian alam ini. Belum banyak sih yang bisa Gerhana lakukan atas pencemaran air atau pertahanan lingkungan. Mungkin yang baru kemarin tuh Gerhana, anak-anak Gerhana ngajak anak-anak Mapala lain ngajak untuk menanam pohon 1000 pohon di kampung. Ya. Salah satu pelestariannya juga. Salah satu juga. Betul. Dengan Kang Ebiet juga Tangti Buana. kita lakukan pemetaan kan, itu kan by perahu. Iya, kemarin kita juga ikut ya teman-teman ya. Kita ikut ke sana juga ya sama Ebit. Kita juga ikut di sungai Kang itu. Boleh lah nanti kita main minimal dalam Asik. rangka main lah. Asik. Main aja ya. Yes. Main aja, Soalnya Arung aku Jeram. kemarin gak ikut kok yang Arung main. Ya Arung Jeram. Ya kan di tengah kota mah tercemar gitu kan. Iya sih. Ini mah jeramnya gede-gede gitu Yes. kan. Asli ini ya Kang. Oke, nanti kita ngobrol di belakang ya saya ini. Yes. Gampang lah itu. Asik, kita mau main lagi. Ya, oke, itu salah satu caranya ya. Ya maksudnya memang dengan adanya ya perkumpulan PA Mapala Gerhana salah satunya juga bisa menjadi pelopor utama gitu atau pendorong utama ya untuk melestarikan lingkungannya juga gitu kan. Yang jelas mah Gerhana tidak bisa berjalan sendiri dan tidak ingin berjalan sendiri. Kita harus tetap berkolaborasi dengan para media, wartawan, masyarakat, pemerintah juga. Karena kalau ngomongin alam ya tanggung jawab kita bersama. Kalau ngomongin kita juga kadang kesel ya, Mapala buang sampah nggak nanam pohon gini kan. Ya kan itu ada BKSDA dan DLH. Iya, oke. Tapi kan kita nggak menampik itu. Ya udah kita juga sebagai salah satu elemen masyarakat dan juga bagian dari pemerintahan Kabupaten Garut, kita juga ikut menjaga. Gitu. Iya sih benar. Nggak semata-mata kamu Mapala atau apalagi di kampus ya. Situ juga kan mahasiswa harusnya lebih pinter kan pikirannya begitu. Ya balik lagi tanggung jawab semua orang gitu Iya. ya Kang. Kalau citra yang digunakan oleh mungkin oleh Kang Abub atau Kang Amon yang udah 3 tahun nih kepengurusannya gitu ya untuk menjaga si citra anak Mapala nih tetap keren tapi juga benar-benar impactful banget nih buat alam. Oke. Selain yang tadi diceritakan apa lagi Kang? Kalau ngejaga citra ya. Kalau dulu sih gini, saya nggak dulu terus. Ya. Dulu wae. Jadi kan terlihat banyak gitu ya umurnya. Apa ya kalau sekarang kita tetap utamakan melakukan kegiatan ataupun melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian alam harus riset dulu, jadi nggak main hajar. Kadang-kadang kita nggak nyari pencitraan lah. Percuma kita nanam 1000 pohon tapi kita nggak rawat. Itu tetap masalah. Continue gitu ya. Harus continue. Terus pernah saya mengajukan ke teman-teman menyarankan sebagai anggota Gerhana untuk melakukan, kita ambil sampel di kampus aja lah pemilihan sampah. Ternyata kalau diteliti lebih lanjut nilai ekonomisnya lebih tinggi. Gitu. Karena sampah gitu kan. Benar-benar. Orang nggak lihat itu ekonomisnya tinggi. Kayak gitu. Jadi tetap berkegiatan dan tetap harus bermanfaat kepada masyarakat. Kalau Kak Abub gimana Kak Abub sebagai ketua Gerhana yang baru nih? Ya mungkin untuk pencitraan ya kata kamu tadi benar bahwa kita harus bukan sekedar gaya lah kita bikin konten atau takut ketinggalan zaman atau apa. Itu juga harus ada aksi nyata. Aksi nyatanya seperti apa gitu ya. Langsung ke alam. Sesuai dengan soal ini ya. Soal ini nggak sembarangan, bukan cuman gaya kayak dasi. Bukan cuma itu ya. By function juga dengan fungsi. Sekarang kan banyak banget nih kan kayak akun-akun di Instagram atau di TikTok gitu ya. Kayaknya di Garut juga ada nih yang sempat upload tempat-tempat di alam yang indah banget tapi nggak banyak orang tahu gitu kan, jadinya banyak orang pengen ikut ke sana gitu. Gimana Kang? Sekarang mah hidden gem ya. Hidden gem, hidden cafe kan keren ya Kang yang kayak gitu. Ya, harusnya sih ya nggak apa-apa. Cuman kita harus tahu batasan wilayah. Ada yang bisa dikunjungi secara masif, ada yang enggak. Gitu. Kalau misalkan cagar alam ya nggak bagus juga kita upload. Sekalipun kita misalkan mengambil dokumentasi di wilayah cagar alam ini, jangan diupload lah, itu sebagai data kita aja. Gitu. Sebenarnya kurang setuju juga sih. Kayak kasusnya kalau over tourism ya, segala sesuatu dikomersilkan ya. Ingat itu tadi, pariwisata meningkat, sampah meningkat. Kalau sampah meningkat, pencemaran tinggi,
Ya, kerusakan alam lagi. Kerusakan lagi, Balik PR lagi, PR kan. lagi ya Kang. Harus benar-benar di-prepare lah gitu ya kalau ada hal-hal yang mau di-explore seperti itu tuh. Teteh tahu nggak efek dari jadi anak gerhana apa saya? Apa tuh? Saya jadi nggak sering main di luar. Oh iya. Iya. Oh malah jadi bukannya Kalau keluar ada gitu. orang yang misalkan, yuk liburan kemana gitu, ke gunung, saya malas, mending di rumah. Kenapa tuh Kak? Karena rame. Satu. Kedua, alaminya udah beda. Si unsur alamiahnya udah vibes-nya udah beda gitu. Justru mall sekarang yang sepi, Iya. ya kan? Aneh. Tapi saya kan kalau ke mall bingung juga ngapain. Ke mall Masa gocap bisa kopi doang ya. Kopi doang. Nah, ke gunung gocap bisa cukup buat apa tuh? bisa cukup buat segala kan kalau ke gunung. Makanya saya kalau sekarang untuk camping-camping lebih enak sih kayak ke kampung adat budaya gitu. Iya. Ataupun yang istilahnya gunung udah rame banget sekarang. Iya benar. Nah, gimana tuh Kang ramenya gunung tuh sebenarnya apa ya menurut Kang Abub sama Kang Ambon ya? Ini tuh hal positif atau malah bikin gunung jadi korban itu sih? Yang jelas ada positifnya juga, ada positifnya juga. Selama itu ada pendakian gunung, otomatis pariwisata meningkat, secara ekonomi juga meningkat. Kalau hitungannya ekonomi, terus juga edukasi juga bisa sebenarnya. Tapi kalau berlebihan dan tidak diatur, jadi masalah. Jadi masalah juga gitu. Kebanyakan orang ya ibarat rumah kita tiba-tiba karena bagus banyak yang datang foto-foto, kan walaupun dia nggak buang sampah sembarangan. Ya, ayat tapak-tapak sampean Pak kita Ya, dodoknya ya kan, kita tuh harus istirahat atau Iya, betul, kan nggak ganggu pisan gitu. Iya benar. Jadi kalau di gunung-gunung kayak Semeru tuh ada yang namanya ditutup pendakian dulu, termasuk di Gunung Cikura itu di jalur Tapak Gerot ada. Jadi dia close dulu 1 bulan. Jadi dia biar si alam itu rehabilitasi Istirahat dulu. Oh, iya. Gak ada orang sama sekali. Ya, kalau alam bisa ngomong nih Kang ya, alam teh bakal ngomong apa sih gitu ke pendaki-pendaki zaman sekarang atau ke orang-orang zaman sekarang gitu. Jika tahu bakal mau kemarana. Jika di Pangulinan bukan berarti nanya, gitu. bukan berarti saya merasa tempat berkegiatan saya direbut, enggak ya. Sah-sah aja. Cuman kita juga harus responsibel lah, bertanggung jawab gitu. Gitu aja. Iya benar. Kalau Kang Abub nih apa hal yang bikin Kang Abub sendiri yang khususnya kan sekarang nih ketua baru Gerhana ya. Apa yang khususnya bikin Akang tuh jadi bangga gitu jadi anak Mapala teh apa sih? Sebenarnya gini ya teh, jadi anak Mapala tuh mengandung teologi filosofi ketuhanan. Oke. Dimana kita bisa Berat ya? kita bisa mencintai Tuhan dengan menganalisinya itu alam. Itu kan kita di agama juga diajarkan Habdum minanas, habdum minallah. itu. Dari tingkatan habdum minanas ke habdum minallah ada satu tingkatan yaitu habdum minal alam. Di mana kita melakukan semuanya di alam gitu. Kita tuh bagian dari alam bukan. Pembicaraan Kang Abub ini jadi bukti bahwa anak Gerhana itu religius juga ada. Ada juga ya. Jadi nggak selalu tentang berbicara healing, tapi Iya. ada juga ya kan religiusnya. Benar-benar. Kalau Kang Ambon nih, menurut Akang apa yang harus diperbaiki dari generasi Mapala sekarang? Yang harus diperbaiki satu niat. Niatnya. Semua berawal dari niat. Oke. Niatnya apa kamu masuk Mapala? Kedua konsistensi. Ketika kamu sudah masuk dengan segala keruwetannya di Mapala ya kamu harus bertanggung jawab. Harus diselesaikan sampai akhir ya, Dengan pilihan sendiri. Betul. Jangan sampai tidak aktif segala macam. Sangat disayangkan. Siapa tahu kan di situ adalah satu gerbang kamu untuk bisa jadi jenjang karir ataupun hal lain yang bisa aja. Iya, benar-benar. Yang penting konsisten. Niat bertanggung konsisten jawab. ya. Niat Konsisten bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga organisasinya. organisasinya. Kalau kegiatan Gerhana nih Kang yang terdekat apa? Kang Abub deh boleh. Insya Allah Februari sekarang hari yang sakra ya. Iya nih. Waduh. Ulang tahun Gerhana. Sebelum ulang tahun saya mau ucapin dulu sama ulang tahunnya untuk Gerhana ya. Iya, makasih. Selain itu apa lagi Kang ulang tahun Gerhana Februari? Paling terdekat itu di bulan Februari, Maret, Mei. Paling kita
buat oprek baru, open recruitment. Oh, open recruitment baru. Gimana tuh yang mau join? Teman-teman mahasiswa baru atau yang mau join juga sederhana? Yang untuk join ya siapkanlah Siapkanlah mental kalian. siapkan bahwa ya mapala-mapala yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang itu, masuk dulu lah baru kita tahu apa itu mapala, apa itu bagaimana kegiatan mapala, bagaimana bentuk organisasi mapala yang memang kekeluarganya itu sangat erat di mapala. Oke. Mungkin dari masing-masing aku mau dengar ya, dari Kang Ambon dan juga Kang Abub. Terakhir, apa alasan kalian masih terus berjuang untuk alam meskipun di zaman sekarang tuh kayaknya sedikit banget gitu orang yang peduli dengan hal itu? Mau siapa dulu? Sweet deh. Sweet. Boleh deh Kang Ambon dulu. Kalau saya sih merasa kalau secara impact besar sih belum ya. Belum bisa impact, tapi minimal buat diri sendiri itu sampai jadi kebiasaan kalau kemana-mana ya, nggak di gunung aja, kalau buka botol kopi botolan suka otomatis aja refleks Bisa gitu, nggak tahu habit mungkin. Ya itulah hal kecil apapun ya buat alam. Kenapa masih pengen walaupun banyak yang masih jengkel ya, ngejengkelin ya. Benar. Ya justru kerusakan itu hadir kalau orang yang mau berniat baik tidak berlakukan sama sekali, ya tetap aja rusak, nggak akan ada perubahan. Betul. Kalau Kang Abub seperti apa Kang Abub? Masih tetap bertahan untuk alam ya. Seperti yang kayak saya katakan tadi, bahwa kita itu bagian dari alam, bukan terpisah dari alam. Betul, setuju. Kalau bukan kita yang mau ngerawat, siapa lagi gitu kalau bukan kita. Oke, wah keren banget. Pesan untuk teman-teman di luar sana gitu ya, supaya ya mungkin ikut untuk peduli juga, atau bagaimana supaya bisa yang tadi Akang bilang sebelum hablum minallah tuh ada hablum minal alam lagi, langsung ketampar di net, saya langsung tulis quotes. Wow. Gimana tuh Kang? Pesannya deh terakhir nih. Ya mungkin untuk para pendaki-daki di sana yang suka terjun langsung ke alam, ya pakailah etika, tanggung jawabnya pakai gitu, supaya ya kita asik juga main, alam juga terawat oleh kita. Oke. Kalau Kang Ambon, pesannya sebagai sepuh, sebagai yang berpengalaman banget dalam hal konservasi alam mungkin ya. Nggak konservasi amat. Tapi ya intinya gini lah pesannya, apa yang kamu berikan ke alam ya balik lagi bentuknya sama apa yang kamu berikan. Gitu aja. Tabur tuai lah. Tabur tuai ya. Tabur tuai. Apa yang kita kasih ke alam itu yang bakal kita terima juga dari alam ya. Boleh dong tepuk tangan. Keren banget narasumber kita hari ini. Terima kasih sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Gerhana. Sama-sama. Salam sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Gerhana. Oh iya, makasih. Semoga selalu sukses ya. Dan semoga bisa berkolaborasi di kita kedepannya sama Gerhana juga. Dan untuk Kang Ambon terima kasih banyak. Kang Ambon juga terima kasih banyak sudah hadir di sini dan berbagi begitu banyak pengalaman tentang mencintai sesungguhnya seperti apa ya cinta dengan alam ya Kang ya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Warginet yang selalu senantiasa setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk teman-teman yang punya isu-isu atau fakta-fakta menarik di luar sana dan mau kita beritakan, langsung aja dihubungi 0811220535. Jangan lupa untuk di follow Instagram kami di @suaragarut.id dan TikToknya juga ya, jangan lupa @suaragarut.id. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Aku sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga kita masih bertemu di segmen-segmen selanjutnya. Aku Salwa Apriliani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.